Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan struktur data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan if atau jika di bahasa pemrograman C++. Nah, ini ada di mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, kita akan jelaskan dulu sedikit apa itu if. Ya. Jadi if itu adalah sebuah pengandaian, ya. Jadi kita itu berandai-andai ke komputer gitu ya. Karena jika ada dua atau lebih kemungkinan, itu harus diandaikan ke komputer. Ya. Misalnya gini. Pengandaian itu minimal syaratnya harus punya dua kondisi atau dua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, pengandaian itu minimal dua. Misalnya gini deh. Misalnya saya Khairul. Nah, kalau si Khairul ini itu dia kuliah, ya, dia itu kuliah, berarti dia mahasiswa. Nah, sebuah if akan selesai sampai di sini? Tidak. Kenapa? Karena kalau si Khairul ini tidak kuliah, bagaimana? Apa yang mau saya isikan gitu? Ya. Jadi sebuah pengandaian itu harus mempunyai dua kondisi, kalau iya dan tidak. Ya. Ada true, ada false. Ada true, ada false. Ya. Dia nggak akan mungkin sendiri, dia selalu jalan berdua. Nggak mungkin misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Nggak ada kemungkinan lain 1 tambah 1 itu menjadi berapa, itu nggak ada. Maka dia nggak bisa diandai-andaikan. Sesuatu yang pasti nggak bisa diandai-andaikan nih. Misalnya kayak perhitungan, itu nggak bisa diandai-andaikan. Atau sesuatu yang udah ada datanya, itu nggak bisa diandai-andaikan. Misal, Indonesia ibu kotanya apa? Jakarta. Ya udah Jakarta, nggak ada pilihan lain. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya Jakarta, kalau Anda tinggal di Jakarta, berarti Anda tinggal di ibu kota. Kalau tidak tinggal di Jakarta, berarti tidak tinggal di ibu kota gitu ya. Jadi pengandaian itu ketika ada dua kemungkinan, ketika ada dua jawaban, maka itu diandaikan. Nah, misalnya gini yang lebih ke zaman sekarang. Jika aku punya pacar, berarti aku tidak jomblo. Berarti jika aku punya pacar, berarti aku tidak jomblo. Kalau aku tidak punya pacar, berarti aku jomblo, kan gitu ya. Nah, jadi pengandaian itu harus punya minimal dua kriteria atau dua statement atau dua kemungkinan. Ya, kalau nggak true, kalau nggak false. Kalau nggak benar, kalau tidak salah. Kalau dia kuliah, kalau nggak berarti nggak kuliah. Gitu ya. Mudah-mudahan paham di sini sampai di sini. Nah, kita akan mencobakannya ke bahasa C++ di mata kuliah algoritma. Bagaimana tata cara penulisan if atau jika dalam bahasa pemrograman C++ atau di algoritma. Oke, pertama-tama kita buka dulu Borland kita. Ya, kita buka Borland kita yang udah kita install kemarin. Nah, di sini ya, kita buatkan dulu sebuah library ya, atau bahasa lainnya ini adalah modulnya. Ya, karena kalau kita tidak panggil misalnya gini. Include ini artinya termasuk ya, masukkan atau panggil stdio.h. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya misalnya diibaratkan gini, stdio.h itu dia mempunyai hak atau mempunyai kekuasaan, dia bisa menjalankan printf. Nah, gitu. Stdio dia bisa menjalankan printf. Nah, kalau gini sudah bisa kita bikin mainnya ke bawah, sudah bisa. Tapi nanti kita nggak bisa di scanf untuk menampilkan datanya lagi atau tempat inputnya gitu ya. Nah, print itu kan untuk output, scanf untuk input. Nah, kalau kita cuma nge-includekan stdio aja, nah itu cuma bisa di outputkan, tidak bisa di inputkan. Ya, nanti kita cobakan. Sekarang kita bikin dulu include. Ini kita bikin ponio.h.
sebuah saran lagi nih, ini sebuah saran lagi buat teman-teman semua yang belajar pemrograman. Kalau bikin coding itu baiknya gunakan huruf kecil aja semua. Kenapa? Karena bahasa C ya, bahasa C itu case sensitif. Apa itu istilah case sensitif? Jadi case sensitif itu artinya adalah dia itu membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Karena dari tadi banyak terjadi error, dia menginisiasi atau meneruskan variabelnya dengan huruf besar. Nah, walaupun itu cuma di awal kata atau di awal huruf, tapi nanti pas dia pemanggilan dia bikinnya huruf kecil, dia jadinya error. Ya, jadi untuk kedepannya usahakan kalau nulis apa itu bikin huruf kecil aja semua, nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau mau bikin aja huruf besar semua juga nggak apa-apa. Sama aja, sama ratakan aja gitu. Oke ya. Kemudian mungkin di labor untuk mempercepat kegiatan kalian diperbolehkan mengcopy paste. Tapi ingat, kalau selamanya kalian copy paste, kalian nggak akan paham apa fungsi per fungsi itu. Sekalinya kalian dikasih challenge, sekalinya kalian dikasih tantangan, kalian nggak akan ngerti. Percaya deh, kalau kalian terbiasa ngopi dan paste, kalian nggak akan ngerti. Ya, kalau cuman jadi meniru modul, kalau cuman untuk jadi tukang ketik, kalian akan jadi tukang ketik. Percayalah, logika kalian nggak akan jalan. Nah, di labor itu, ya, di labor itu mungkin bukan kami nggak mau nunjukin kalian gitu ya. Tapi kalau pisau tidak pernah diasah, misalnya pisau kalau udah berkarat nih, ya memang mengasahnya lama. Tapi kalau diasah terus dia pasti akan tajam. Kalau selamanya pisau udah nggak tajam, pakai pisau lain, pakai pisau orang lain makin tajam, pisau kalian tumpul terus. Ya biasakan berpikir, biasakan analisa dulu, pikirkan dulu. Kalau udah benar-benar mentok, nah itu nanti baru ditanyakan. Oke ya. Nah, ini bagian head dari sebuah program. Ya, ini bagian head dari sebuah program. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin bodinya. Kita akan bikin tubuh dari program ini. Ya. Bagaimana cara bikin tubuhnya? Itu caranya ini kita bikin void main. Ya, main ini tubuhnya. Kita buka kurung tutup kurung. Nah, di bawahnya kita buka kurung kerawat. Nah, itu adalah body. Di dalam void main inilah kita akan membuatkan semua coding kita. Ya. Nah, selanjutnya terakhir kita akan membuatkan sebuah footer atau kakinya. Nah, setelah bagian di atas tadi kita bikin head, kepalanya, kemudian kita bikin body, badannya, sekarang terakhir kita bikin kakinya. Gimana cara bikin kakinya? Yaitu get kurung titik koma kemudian tutup. Nah, itu adalah footernya atau kakinya. Sudah selesai sampai di sini. Kalau untuk sebuah struktur dari bahasa C ini udah selesai. Ya, struktur dari bahasa C ini udah selesai. Ini bisa kita jalankan nggak? Coba kita jalankan. Bisa. Ya, ini bisa jalan. Tapi kosong karena di bodinya kita belum ada nih. Ya, karena di bodinya kita belum ada. Tapi udah bisa. Programnya udah bisa dijalankan. Jadi yang mulai dari include atau include studio.h, continue.h, void main, tutup buka kurung, tutup kurung ini nggak boleh, nggak. Ini adalah struktur dari programnya dan ini akan ditulis berulang-ulang kali. Ingat ya, di video ini saya nggak ingin cuma tutor, saya juga akan memberikan tips dan trik bagaimana cara cepat ngerti coding, bagaimana cara cepat untuk bisa menjadi programmer. Karena ini adalah dasarnya. Nah, ibaratkan ini adalah pondasinya. Bahasa C adalah pondasinya karena dia termasuk ke dalam bahasa ibu. Jadi ini adalah bahasa ibu, ini adalah pondasinya. Web nanti kalian berbasikan ke sini. Kalau ini udah nggak paham, kalau di barat rumah pondasi kalian udah goyah, mau sekeras apapun dindingnya, sekeras apapun tiangnya, kalau pondasinya udah goyah semuanya hancur. Nggak akan ada gunanya. Percaya sama saya. Saya udah menjalani 4 tahun dan BP saya banyak yang menyesal telah menyia-nyiakan mata kuliah ini. Karena cuma tampil di CMD, bentuknya jelek, ini segala macam, sehingga tidak ditekuni, cuma sekedar penyelesaian mata kuliah, dan akhirnya sekarang mereka nggak bisa ngoding, dan mereka menyesal. Ada
BP saya yang belum tamat menyesal, akhirnya membuka kelas lagi untuk les, dan mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk les dari bahasa ini aja. Sekarang mumpung kalian belum terlambat, udah saya ingatkan, tolonglah belajar yang benar untuk bahasa C ini, karena ini konsep dasar dari pemrograman. Lulusan sistem informasi jebolnya itu pemrograman ya. Jurusan kita ini ibaratnya dengan jurusan teknik, kita itu lulusan berskill ya. Kecuali misalnya teman-teman itu lulusannya misalnya kayak teoritis misalnya, ya nggak ada yang akan diuji, cuma pengetahuan, rajin baca buku bisa gitu. Tapi ini nggak bisa ya. Belajarlah yang benar gitu ya, sebelum semuanya terlambat. Oke, nah pada saat pemikiran if ya, nah kita bikin dulu variabel penampungnya ya, Nah, sebelum kita bikin variabel, kita bersihkan dulu layar yang ini. Nah, yang hitam ini kita bersihkan dulu. Nah, sekarang kan udah bersih, Pak. Kenapa dibersihkan lagi? Takutnya ada huruf yang ketinggalan. Kita bersihkan aja. Daripada nanti jadi masalah, mending kita bersihkan dulu, ya kan? Nah, cara bikin bersihnya, clear. Nah, ini singkatan dari clear, ya. Disingkat jadi CLR. Ya, gitu cara. Jadi coding itu harus teman-teman terjemahkan ke bahasa kita, gitu. ke bahasa manusia, ke bahasa kita yang bisa kita pahami. CLR itu singkatan dari clear, ya, disingkat jadi CLR. SCR singkatan dari screen, ya. SCR singkatan dari screen. Apa artinya screen? Layar. Clear screen artinya bersihkan layar. Oke ya, ngerti ya? Ini videonya akan panjang, tapi ini akan full dengan ilmu semua, percaya. Dia clear screen, gitu. Bersihkan dulu layarnya, baru kita bikin codingnya, gitu. Nah, sekarang kita inisiasi variabelnya, ya. Kita inisiasi variabelnya. Saya mau membandingkan jumlah belanja sesuai dengan modul kita, kemudian kita bandingkan dengan diskon nanti, oke ya. Di sini saya butuh variabel jumlah J belanja atau JBL ya. Kenapa saya nggak bikin sesuai modul yang JML belanja? Kenapa? Karena kalau teman-teman bikin modul nanti error ya. Teman-teman lagi ketik, percaya deh, kalau ada modul dari dosen, kalau memang merasa bisa, coba bikin yang dari dosennya. Kalau udah jalan, waktu masih ada, bukan ngap-ngapan, bukan main HP, tapi coba ganti variabelnya. Nah, nanti teman-teman akan ngerti variabel itu akan digunakan di mana. Ya, JBL kita inisiasikan sebagai jumlah belanja. Nah, kita inisiasikan dia sebagai float. Float apa? Bilangan berkoma. Ini nggak perlu dijelaskan lagi ya. Integer bilangan bulat, float bilangan berkoma, char sebagai string. String itu huruf gitu ya. Nah, jumlah belanja, kemudian saya inisiasikan JBL, jumlah belanja. Kemudian saya juga inisiasikan diskon, ya. Kemudian juga saya inisiasikan jumlah bayar, JBYR. Oke, itu sebagai float. Nah, setelah selesai itu, ya. Setelah selesai, sekarang kita bikin nih inputannya, biar dia nginput dulu, baru nanti dikeluarkan hasilnya. Nah, kita bikin sekarang inputannya yaitu printf, tampilkan output, ya, tampilkan di layar yaitu besarnya belanja, atau kita bikin jumlah belanja, ya. Nah, bikin jumlah belanjanya berapa gitu, kita tutup kurungnya, ya, kita tutup dengan titik koma. Kemudian printf ini kita mau ada inputannya, dia mau input jumlah belanjanya berapa gitu, kita pakai yang scan f. Nah, ini baru kita bikin persen apa, tipe datanya float berarti persen f. Kalau tipe data cacar persen s, kalau tipe datanya integer persen i, kalau tipe datanya cuma satu huruf tipenya c. Oke, sekarang karena tipenya float berarti kita pakainya yang f.
Oke. F kita tutup kutip lagi, kemudian kita bikin di sini, dan jumlah belanja tadi apa? JBL. Ya, jumlah belanja tutup kurung titik koma. Nah, itu udah kita. Sekarang coba kita jalankan. Nah, ini jumlah belanja berapa gitu. Nah, ini udah ada dari printf-nya ini. Nah, kemudian input yang kedip-kedip ini adalah scanf-nya. Ini bisa kita input. Oke, ini kita close dulu. Nah, sudah bisa kita input, sekarang baru kita if-kan, kita logikakan. Nah, gimana cara logikanya? Nah, kita bikin brace di bawah sini. If jika jumlah belanja kita tadi variabelnya apa? JBL. Jika jumlah belanja ya besar dari 100 saja deh. Nah, tutup kurungnya. Jika jumlah belanja besar dari 100, maka dia apa gitu? Maka diskonnya ini, maka misalnya kita bikin 0,1 dikali JBL, jumlah belanja. Jadi diskonnya itu 0,1% dari jumlah belanja. Oke. Nah, sekarang untuk menampilkan apakah kita benar-benar diskonnya itu tampil, sekarang kita tampilkan ya di bawah sini. Kita buat printf. Jadi diskon Anda adalah, nah gitu ya. Jadi diskon Anda adalah, kita bikin di sini persen 0,2. Bisa nggak 0,2? Enggak, ini berarti cuma 0 karakter. Kita bikin 10 aja, koma 2 angka di belakang koma. Kemudian itu yang akan kita tampilkan adalah variabel dis, tutup kurung di koma. Sudah selesai sampai di sini, kita nampilkan diskonnya, udah. Sekarang kita coba jalankan. Nah, misalnya jumlah belanjanya nih. Jumlah belanja kita misalnya kan 100 tadi, itu kita bikin 200. Enter. Nah, jumlah diskon Anda adalah persen 10,2. Kok gitu? Nah, sekarang kita lihat lagi, berarti ada coding kita yang salah nih. Ya, ini persen 10,2 ini apa nih? Ya, bingung di situ apa? Karena kita tidak bikin variabel float. Jadi katanya tampilkan dalam bentuk variabel float itu diskon. Nah, sekarang kita jalankan lagi, kita coba lagi. Yes. Nah, kita jalankan lagi. Ini kita close dulu ya. Oke, ini karena belum terclose, sudah kita edit aja tadi. Nah, sekarang kita running lagi. Running. Nah, ini jumlah belanjanya. Misalnya kita bikin di sini 200. Enter. Nah, diskonnya 20. 10% dari 200 berapa? 20 pas. Tapi 20-nya jadi lucu karena ada 0 di belakang komanya, jadi 2000 kesannya. Oke, kita hilangkan 0-nya, cuman dengan cara ganti angka 2 ini menjadi 0. Nah, sekarang kita tutup dulu program tadi. Kita jalankan lagi. Kita bikin di sini 200, enter. 20. Nah, gitu ya. Nah, kalau di bawah 200 gimana? Coba kita bikin dulu. Kalau kita bikin 90, 0. Nggak masuk dia dalam kondisi if ini ya, nggak masuk dia dalam kondisi if ini. Jadi untuk sementara kita bikin aja diskon ini variabelnya adalah 0 ya. Nah, sudah selesai if ini, sudah selesai. Coba kita lihat jumlah belanja 1, diskonnya 0. Nah, kalau dia kan peraturannya besar dari 100 nih. Kalau kita bikin 100, ada diskon nggak? Gimana? Coba jawab.
Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena ini ketentuannya harus besar dari 100. Ya, ini ketentuannya harus besar dari 100. Nah, kalau saya mau masuknya 100-nya masuk juga, pakai sama dengan di sini. Baru 100-nya masuk juga. Coba kita jalankan lagi. Coba sampai 100, baru ada diskonnya 10. Ngerti nggak? Jadi kalau dia besar dari 100, jadi yang besar-besar dari 100 saja. Tapi kalau besar sama, itu artinya besar dari 100, kalau ada 100 masukkan juga gitu. Yang 100 juga masuk gitu. Ya. Oke ya. Nah, itu tentang perkonsepan if. Nah, oke ya. Nah, gimana caranya kalau seandainya dia ada dua kondisi nih. Ya, dia ada dua kondisi. If kita ini punya dua kondisi nih. Misalnya kalau belanja 100, itu misalnya diskonnya 0,1. Tapi kalau misalnya besar sama 100, tapi kalau kecil dari 100, misalnya itu adalah diskonnya misalnya 0,05 atau 5%. Gimana caranya? Ya. Ini kita geser dulu ke bawah, if ini terkumpul jadi satu. Nah, gimana caranya? Kita bikin kemungkinan kedua nih. Nah, kita buka tutup kurung di sini, kita tutup kurungnya juga di sini, kita apit dalam kurung yang satu tadi. Kemudian kita bikin else tanpa titik koma. Ya, kita buka kurung kurawal lagi, kita tutup dulu biar nggak kelupaan. Nah, baru kita bikin diskon ini, kita copy saja. Diskon ini kita bikin dia menjadi 0,05. Itu untuk if yang ada dua kemungkinan. Sekarang coba kita jalankan. Kita belanjanya 100 nih, diskonnya 10 ya. Sekarang coba kita belanja kecil dari 100, misalnya 80, diskonnya harus 4. Kenapa 5% dari 80 adalah 4? Oke ya, itu kalau dua kemungkinan. Kalau ada tiga kemungkinan misalnya, tinggal ditambahkan else yang ini, mulai dari sini. Tambahkan else lagi di sini. Ya. Tapi kalau ada tiga kemungkinan, berarti dia harus di sini harus else if ini. Oke ya, itu untuk percabangan yang kompleks. Kita belum belajar itu dulu. Kita belajar yang sederhana aja dulu. Jadi kayak gini dia. Ya, ini salah penempatannya ini. Oh, udah benar. Mana penutupnya? Oh, kita hapus ya tadi ya. Kita tutup lagi. Ini. Oke, kita jalankan. Atau coba deh kita hapus ini tadi. Tuh, mau nggak dia? Dia error kan? Make file. Kalau error, ya teman-teman, ini tipsnya juga. Kalau error, teman-teman klik OK ini. Kemudian teman-teman baca yang ini, compound statement missing kurung kerawal, yang ini. Maaf. Ya, missing kurung kerawal yang ini. Ini kan dibilang ini missing kurung kerawal nih, gitu penutupnya. Nah, coba teman-teman double klik aja yang ini, double klik, maka kursornya akan gerak-gerak di sini. Nah, dia akan gerak-gerak di sini. Ini kan ada tutup kurung kerawal, coba tengok ke atas. Nah, ini tutup kerawalnya untuk yang ini. Nah, ini untuk yang ini. Ini mana tutupnya? Baru kita tutup di sini. Yang kita jalankan lagi. Nah, udah jalan lagi. Itu kemungkinan untuk if yang kedua. Nah, gimana caranya kalau seandainya if ini punya dua kemungkinan, ya, atau dua kondisi gitu ya? Bagaimana caranya kalau dia ada dua kondisi? Nah, misalnya gini deh, kita bikin variabel baru di sini, ya. Ini kita biarkan aja ini udah oke tadi. Kemudian kita akan, jika if-nya ada dua kondisi. Nah, if dua kondisi ini kita akan langsung bahas yang kisi-kisi ujian kita tadi ya.
kita akan langsung bahas yang kisi-kisi ujian kita yang tadi. Kita buka dulu grup D tadi. Nah gini, oke, dia ada dua kondisi. Nah, if-nya udah selesai, pembahasannya if-nya sudah selesai. Sekarang kita bikin yang dua kondisi gini. Nah, oke, ini kita bikin dulu. Selanjutnya sekarang kita akan bahas kisi-kisi ujian yang tadi. Kita tutup saja, yes. Kita simpan saja dulu. Nah, kita akan bikin lagi head dari program kita itu. Ya, kita bikin tubuhnya. Nah, di dalam soal ini dia bilangnya gini. Ya, coba perhatikan soal kisi-kisi ujian ya. Diinputkan nama karyawan, kemudian diinputkan golongannya. Ya, dua input saja, ada nama karyawan, ada golongannya. Nanti tampil gaji pokoknya, juga tampil jabatannya. Ya, gimana caranya? Nah, sekarang kita inisiasi dulu, kita clear screen dulu deh. Ya, kita clear screen, baru kita inisiasi variabelnya. Variabel yang pertama itu ada nama karyawan, kita bikin aja nama aja, nggak apa-apa. Nah, tipe datanya apa nih? Kita bikin char atau string. Nama itu karakternya kita bikin 20 aja, tutup. Nah, kemudian kita inisiasi, ini kita tutup dulu. Inisiasi lagi, kemudian golongan. Golongan itu kita bikin tipenya sendiri tuh. Ayo, apa tipe golongan? Golongan kita bikin variabel gol. Ya, kita bikin gol itu tipenya adalah apa? Dia adalah get C. Ya, mana tulisannya? Salah. Tulisannya adalah get C. Kurung, tak kurung, titik koma. Ya, tipenya adalah get C. Kemudian yang ketiga juga ada tipe data float untuk gaji, itu aja udah, kurung, titik koma. Oke ya. Nah, sekarang kita bikinkan inputnya. Inputnya seperti apa? Inputnya itu soal kita tadi itu berarti ada nama karyawan. Nah, kita bikin, coba saya besarkan dulu. Printf, kurung, kasih, kutip, kemudian nama karyawan, koma, kutip, kurung, koma, printf, ya. Scanf, nama karyawan apa? Persen string, ya. Nama karyawan adalah persen string. Oke. Nah, kemudian kita bikin itu adalah tutup dulu kutipnya, koma, dan nama, tutup, koma, titik koma. Dan ini kita yang kedua ada apa yang kedua? Printf itu ada golongan. Kita samakan titiknya di sini, ya. Belum, koma. Nah, di bawahnya ini enggak scanf karena dia cuman satu tipe data. Ya, ini bukan, ini kita salah tadi ya. Berarti ini adalah char goal. Nah, di sini baru kita bikin golongannya itu sama dengan get C. Get
itu adalah get C, atau sekali tekan dia langsung enter. Itu ya, adalah get C. Nah, kalau dia udah enter, maka dia akan menjalankan function if. Sekarang kita coba dulu. Ya, kita coba jalankan dulu ini. Nah, udah jalan, nama karyawan Khairul, golongannya B misalnya. Dia nggak beraksi apa-apa karena dia nggak menjalankan apa-apa. Oke, kece-nya artinya langsung di enter setelah satu kali inputan gitu ya. Nah, sekarang kita bikin if-nya. Jika ya, apa tadi? Peraturannya apa di soal? Jika dia golongan A, maka dia manajer. Nah, gaji pokoknya adalah 6 juta. Nah, sebenarnya untuk jabatan manajer sama gaji pokok itu bisa langsung dikomen dua variabel, tapi di sini kita belum belajar if yang kompleks, jadi kita bikin satu aja dulu gitu ya untuk isi soal besok. If goal sama dengan itu aturannya kutip 1 A kecil kutip 1. Nah, tadi ada kemungkinan kesalahan input, kita bikin or atau or itu ada di atas enter yang sama kayak slash, tekan shift, atau goal sama dengan titik kutip 1 A besar kutip 1 ya, kemudian tutup kurungnya. Maka gaji ya sama dengan, gajinya berapa? 6 juta. Tuh 23. Nah, lalu nih, jika tidak selain itu maka 4 juta. Berarti kita ada punya dua kemungkinan. Berarti kita else-kan saja. Di if-nya ini kita buka kurung di sini, tutup kurungnya di sini, kemudian else, buka kurung, tutup kurung. Berarti gajinya adalah, yang kedua adalah 4 juta. Coba kita jalankan. Ini belum bisa karena akan tampil. Sekarang kita tampilkan dulu yang gajinya tadi. Ya, kita tampilkan print F tip gaji Anda adalah, ya, gaji Anda adalah ini float, berarti persen, bikin 10 aja nggak apa-apa, 0,2 float ya, tutup kutipnya, setelah itu koma gaji belum. Sekarang coba kita jalankan error. Nah, statement missing, kita double klik. Nah, ini nih belum jadi koma. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, sudah bisa. Kita bikin namanya Khairul, golongannya adalah A. Nah, gaji Anda adalah 6 juta. Ya, gaji Anda adalah 6 juta, tapi dia tidak enter. Kita enter aja di depan sini. Slash N. Coba kita jalankan lagi. Khairul. Nah, kemudian enter, golongannya adalah B. Gaji Anda adalah 4 juta. Oke. Nah, cuman di soalnya tadi ada statement kalau di bawah jabatannya juga langsung keluar ya, jabatannya juga langsung keluar tadi. Nah, jadi jabatannya itu kita bikin aja di sini deh. Di bawah gaji ini kita bikin print F, kemudian slash n biar dia enter, slash n, kemudian jabatan adalah manajer, kemudian di bawah ini kita copy saja ini, jangan lupakan titik komanya, jangan lupa titik koma. Nah, di bawah ini ada karyawan. Coba kita jalankan lagi. Nah, enter,
A. Nah, jabatannya manajer, gajinya 6 juta. Coba kita ulang lagi. Kita cobakan yang B. Khairul. Itu golongannya adalah B. Ya, karyawan gajinya 4 juta. Oke, begitu pembahasan if kita. Di sini juga kita udah bahas tentang logika OR, ada 2 kemungkinan input. Tadi juga kita bahas 2 if. Ya, 1 if dan 2 if. Oke ya. Nah, sekian video yang kali ini. Cobakan terus teman-teman. Programmer itu nggak boleh nggak ada latihan terus, karena nanti terbiasa menjadi bisa. Ingat, jangan pernah copy paste. Kalau di labor kalian harus copy paste itu karena waktunya mepet gitu. Gak apa-apa, di labor ikutin aja copy paste tapi nanti di rumah tolong dicoba lagi, diulang lagi, diketik lagi. Kalaupun kalian tidak paham, kelebihan dari mengetik setidaknya kalian makin kencang mengetik, minimal gitu. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Oke, saya pengen teman-teman semuanya bisa gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa. Saya sangat senang ada yang bisa. Ada yang bertanya, dia menerjemahkan misalnya if ini maksudnya apa, sama dengan ini maksudnya apa gitu ya. Ini bahasa Indonesianya apa, bahasa manusianya apa gitu. Nah, saya akan sangat senang sekali jika ada yang kepo gitu. Kenapa harus gini, kenapa harus gini, kenapa di codingnya ada gitu, kenapa codingnya ada gitu. Saya sangat senang sekali ada yang kepo. Berarti tandanya dia berpikir. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.